Baik, kita akan lanjutkan di part yang kedua. Yang kedua, pertemuan ketiga. Saya akan membahas tentang indikasi geografis. Nah, indikasi geografis ini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Nah, ini indikasi geografis. Nah, maksud dari indikasi geografis ini adalah bahwa sebetulnya indikasi geografis kadang-kadang orang tidak bisa membedakannya dengan merek. Karena antara indikasi geografis dengan merek itu adalah sama-sama tanda yang menunjukkan kalau merek adalah tanda yang menunjukkan produk dari perusahaan tertentu dengan produk dari perusahaan yang lain. Sementara indikasi geografis ini adalah tanda yang menunjukkan asal dari suatu barang karena faktor alam, bisa karena faktor manusia, atau gabungan antara faktor alam dan faktor manusia, di mana produk barang tersebut ini mempunyai keistimewaan karena faktor tersebut. Jadi salah satu contoh misalnya ubi Cilembu. Nah, ubi Cilembu dia hanya bisa kita temukan di Jawa Barat, di daerah Cilembu. Jadi ubi Cilembu itu adalah ubi madu dan hanya bisa tumbuh di daerah Cilembu itu saja. Karena apa? Itu karena faktor geografis. Nah, dia tidak akan bisa hidup di daerah yang lain. Kalaupun dia hidup, tetapi rasanya akan berbeda. Contoh lain misalnya indikasi geografis. Kita mempunyai kopi di Lampung. Indikasi geografis kopi Robusta Lampung ini sudah terdaftar sebagai indikasi geografis. Nah, kenapa kopi Robusta Lampung itu didaftarkan sebagai indikasi geografis? Karena faktor alam juga bahwa kopi Robusta Lampung itu akan berbeda dengan kopi Robusta yang ditemukan dari daerah-daerah yang lain. Jadi dia karena faktor geografisnya tadi bahwa kopi Robusta Lampung ini mempunyai rasa dan kekhasan yang berbeda dengan kopi-kopi yang terdapat di daerah yang lain. Contoh lain lagi misalnya, karena faktor manusia, kita mempunyai tapis Lampung. Jadi kalau orang sudah menyebutkan tapis, pasti konotasinya adalah Lampung. Nah, jadi makanya dikatakan tadi indikasi geografis itu adalah tanda yang menunjukkan asal dari suatu barang. Jadi kalau misalnya orang menyebutkan empek-empek, pasti konotasinya orang dari Palembang. Nah, inilah yang disebut dengan indikasi geografis. Indikasi geografis itu adalah tanda yang menunjukkan asal dari suatu barang. Buah merah misalnya. Buah merah itu berasal dari Irian. Karena faktor geografis, buah merah itu mempunyai keistimewaan. Jadi katanya bahwa buah merah itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Penyakit-penyakit berat seperti kanker dan sebagainya. Nah, dia hanya ditemukan di daerah Irian sana, di daerah Papua. Dia tidak akan tumbuh di daerah-daerah yang lain. Ini kenapa? Ini karena faktor alam. Makanya kalau orang menyebutkan buah merah, maka orang konotasinya sudah tahu bahwa itu adalah asalnya dari Papua. Minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih ini juga tidak akan ditemukan di daerah yang lain, melainkan dari Ambon. Jadi minyak kayu putih itu adalah indikasi geografis yang berasal dari Ambon. Nah, indikasi geografis ini merupakan hak eksklusif.
hak yang eksklusif, indikasi geografis hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Nah, jadi maksudnya adalah indikasi geografis itu adalah hak istimewa. Hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada siapa? Kepada pemegang hak. Kepada pemegang hak. Bahwa pemegang hak indikasi geografis itu tidak bisa individu, tidak bisa perorangan, melainkan secara kolektif. Itu adalah bisa didaftarkan oleh pemerintah daerah, bisa didaftarkan oleh organisasi tertentu. Jadi sifatnya adalah milik kolektif. Nah, lama perlindungan indikasi geografis itu tidak terbatas waktu perlindungannya selama reputasi, kekhasan tadi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis itu masih ada dan masih dipertahankan, maka selama itu pula indikasi geografis tersebut dilindungi. Salah satu contoh misalnya, indikasi geografis Lampung itu tadi adalah kopi Robusta Lampung dan lada hitam. Lada hitam itu adalah indikasi geografis yang berasal dari Lampung. Nah, lama perlindungannya adalah selama kebun kopi atau kebun lada tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Lampung, maka selama itu pula bahwa indikasi geografis itu tetap dilindungi milik masyarakat daerah Lampung. Nah, permohonan pendaftaran indikasi geografis ini dilakukan melalui Menteri, ya, Menteri Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pemohon indikasi geografis tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak boleh orang perorangan, melainkan yang bisa menjadi pemohon pendaftar perlindungan indikasi geografis itu adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang menguasai barang dan atau produk berupa bisa sumber daya alam, bisa barang kerajinan tangan, bisa hasil industri. Ya. Kemudian yang bisa sebagai pemohon juga adalah bisa pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa jangka waktu perlindungan indikasi geografis itu adalah selama masih terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, silakan saudara komen di video ini dan nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.